Iya. Terus yang dosa itu lah. Ya Allah. Masa kasih kembali dosa kan? Allah punya sifat sudah tertulis di arsy-nya Allah. Inna rahmati sabagat godobi. Kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Makanya kita selalu mulai kan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rahmatnya Allah dahulukan. 100 rahmat, 99 disimpan di akhirat. Satu saja diturunkan di dunia ini, dibagi-bagi, kita jadi kasih sayang. Jadi orang masuk neraka bukan karena Allah punya sifat murka, rahmatnya tidak ada, enggak. Tapi justru Allah rahmat, masukkan ke neraka, dicuci mereka sampai bersih biar kalau dia muslim tetap akan masuk surga. Allah. Hayatus sahabat ini bahas sahabat. Hayatu kehidupan sahabat Nabi. Tapi ada bab Ahlul Bait juga sedikit. Bab ikrami Ahlul Bait. Soalnya dua-dua ini harus cinta sahabat dan cinta Ahlul Bait. Kurang satu gak bisa. Al-Islam asasani. Islam ada dua asas. Ibnu Katsir riwayatkan. Hubbu sahabah wa hubbu ahli bait. Cinta sahabat dan cinta Ahlul Bait. Kalau zaman dulu kejadian ada golongan benci sahabat. Ada satu golongan benci Ahlul Bait. Yang benci sahabat namanya Rafidi. Yang benci Ahlul Bait namanya Nasibi. Kalau ahli sunat dua-duanya dicintai, dihormati. Sehingga ada oknum yang ngasih adu domba antara Sayyidina Ali dengan sahabat Muawiyah. Jadilah perang Siffin. Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, perang Jamal. Ini ada oknum yang ngasih adu domba. Dari dulu adu domba Iya, sudah ada dulu. Sampai saat ini. politik deh. Kayaknya awal muncul firqah Islam itu di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Di saat beliau dibunuh itu sudah muncul firqah. Kemarin Ustaz Ismail di Muhajirin ya, itu maulid bulanan gitu. Malam Jumat lagi di Mutakin. Biasa kalau apa gabung di Habib Bagir di Muhajirin. Kemarin ada Taraina Badang. Ya. biasa beliau di situ. Sini ada ini jadwal baca maulid ya. Gimana? Bagus bikin malam Jumat kayak itu. Ya, bagus sekali. Habib dan Zikir yang kemarin. Istiqomahnya itu yang berat kan? Dia berjalan terus. Yang mutakin itu anak kecil, Saya. Di Manado di Kampung Arab itu sampai sekarang. Emang kalau maulid dibaca itu auranya beda tuh. Biografi Nabi kan? Di Alamin mulai lagi. Iya. Tiap malam Jumat. Iya. Itu tolak bala yang paling ampuh itu. Iya. Antum doa tolak bala dengan banyak menyebut nama Nabi, ini lebih ampuh tolak bala. Dalilnya Al-Quran langsung. Iya.
Allah tidak akan mengazab satu kaum. Maka Allah mu'adzib. Wa anta fihim. Sedangkan ada engkau di tengah-tengah mereka. Padahal mereka di situ orang musyrik. Ada Nabi Muhammad, Allah tidak turunkan azab. Ada dua tuh Nabi Muhammad menyebut Rasulullah dan istighfar. Itu nolak bala itu. Doa juga boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau Rasulullah punya ini khususnya. Jadi makna Rasulullah di tengah-tengah kita bukan hanya di zaman itu Nabi hidup, tapi kita sebut namanya. Iya, kita hidupkan kembali kan biografi beliau. Jadi bencana-bencana yang ada di masa nabi-nabi terdahulu, kaum Sodom dibalikkan sama Allah. LGBT dibalikkan. Bumi diputar gitu. Hujan bukan air, hujan batu. Banjir ya. Di Palu Gitu. di Cianjur. Cianjur. Itu masih ringan dibanding yang dulu-dulu. Wah, dulu-dulu itu punah. Allah kasih punah. Iya. Gua di Cianjur nih, teman-teman kalau malam. Itu. Zina dia paling cepat mengundang gempa. Yang bilang istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah. Zina paling tapi maksudnya bencana yang dahsyat kayak umat-umat terdahulu. Iya, langsung habis semua. Iya, itu sudah tidak akan terjadi. Karena sebab Nabi Muhammad. Makanya makna rahmatan lil alamin itu dia mencakup itu semua. Nabi lahir, Allah punya bencana yang ada pernah di zaman-zaman dulu, itu sudah tidak akan terjadi lagi. Kayak banjir. Banjir ada zaman sekarang, tapi tidak akan banjir ini sama seperti banjirnya Nabi Nuh. Kalau banjirnya Nabi Nuh itu bukan satu kota. Gunung tenggelam. Dunia ini, gunung tenggelam. Ada Nabi Muhammad, Allah sayang. Jangan. Akhirnya semua kebagian. Yang kafir, yang taat, yang maksiat, semua dapat rahmatnya Nabi. Dikasih sedikit saja. Nggak ada. Kita alami hujan batu. Umat terdahulu hujan batu. Banjir. Dahsyat. Kalau di Hadramaut itu bukit-bukitnya masih ada bekas. Dan juga bilang itu bekas dulu banjir di zaman Nabi Nuh. Kayak ada goresan-goresan di bukit air. Nabi Nuh doa kepada Allah, dikasih itu banjir. Setelah itu bilang, ya Allah jangan ada banjir kayak begini lagi. Nabi Nuh yang minta lagi. Ibnu Katsir ceritakan langsung Allah buat jaminan tidak akan terjadi banjir yang sama. Sebagaimana Allah berikan di masa Nabi Nuh terjadi ke umat-umat setelahnya. Jaminannya apa ya Rabb? Allah ciptakan pelangi. Nah, pelangi itu jaminan tidak akan ada banjir seperti yang terjadi di masa Nabi Nuh. Tapi sebenarnya faktornya di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Itu. Kalau orang dulu bikin dosa langsung dapat tahu. Allah bongkar langsung. Pintu rumah tertulis dia buat dosa ini. Buat dosa ini. Wajahnya gelap langsung. Di masa kita Allah tutupi. Terbaliknya nih waktu umat terdahulu Allah bongkar, tapi umat Nabi Muhammad Allah tutup. Itu. Karena itu rahmatan lil alamin itu. Iya. Tapi saat ini kejadian pribadi saya pada saat ke tanah suci itu, posisi saya masih di Madinah. Alhamdulillah hampir setiap saat itu saya masuk di Raudah jam 3 pagi lah. Itu sudah. Jadi satu waktu saya sempat berkata, sempat bilang insya Allah mungkin besok malam itu saya belum masuk di Raudah. Ternyata subuh berikut, yang hari berikut itu saya setiap subuh itu jam 2 itu sudah harus
ke Nabawi. Nah, itu suasana di Raudah itu kan masih lengang itu. Saya masuk. Saya tidak ingat itu apa yang saya bilang itu. Saya masuk. Terus pada saat pagar itu dibuka, orang-orang Afrika yang besar mereka masuk dan posisi saya mereka tabrak saya. Sakit dada. Terus begitu pulang, saya ingat, bahasa bilang jangan dulu masuk. Ternyata saya masuk, itu yang saya langsung. Jadi apakah memang langsung ditegur oleh Allah atau itu secara kebetulan saya Ustaz? Ya memang apa namanya? Di satu sisi juga ini buat orang yang buat salah itu takut umroh dan haji. Iya. Iya, jadi semuanya tidak perlu takut semua kan kita punya dosa itu. Insya Allah justru ke sana diampuni. Iya, itu. Kalau azab-azab kayak di sinetron tuh, kan ada tuh orang muslim meninggalnya diazab. Ada yang dilindas trek, ada yang sudah meninggal. Nah, sebenarnya kita umat terbaik ini nggak ada tuh meninggal begitu. Ada sekali-sekali sebagai tazkir saja, sebagai pengingat saja. Tapi bukan ya begitu orang Islam. Akhirnya orang yang mau masuk Islam takut, orang non Muslim meninggal aman-aman. Kalau orang Muslim meninggal kok dia terbakar dalam kubur, dia begini. Itu buat orang jadi takut, gitu. Nah, memang ada beberapa sebagai teguran, gitu. Makanya yang bisa nilai kan diri kita masing-masing, gitu. Jadi musibah itu kan dibagi oleh ulama, ada musibah Allah angkat derajatnya. Bukan karena dia dibenci oleh Allah, tapi dengan musibah itu Allah angkat derajatnya. Ada yang kedua, musibah itu penghapus dosa. Karena Allah sayang sama dia, Allah berikan musibah, musibah itu untuk menghapus dosa-dosanya. Ada yang ketiga, dikasih musibah memang ditegur. Nah, di situ kan berarti kondisi kita yang tahu nih, ini kayaknya saya ini ditegur nih. Ini kayaknya saya diampunkan dosa nih, Allah sengaja berikan untuk kafaratuz dzunub dan seterusnya gitu. Apalagi di Raudhah itu, Masya Allah. Ya, Raudhah itu memang di Makkah kan sudah ada benda dari surga. Di Makkah, Hajar Aswad itu. Dan ada yang mengatakan Maqam Ibrahim juga. Tempat batu pijakan kakinya beliau. Nah, Nabi pindah ke Madinah. Nabi ketika pindah ke Madinah, Allah muliakan Nabi. Kalau di Makkah ada benda surga, tapi Nabinya pindah di Madinah, harus juga ada benda surga di Madinah. Tapi yang di Madinah khususnya Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Namanya Turbatul Jannah, tanah surga. Nah, tanah surga itu kata Ibnu Hajar Asqalani, Allah suruh malaikat bawa, diletakkan tuh ma baina ghurfati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Posisinya di antara mimbar dan kamarku itu adalah taman surga. Jadi makna taman surga itu bukan bahasa kiasan. Itu benar-benar tanah surga yang diambil dari taman surga. Jadi tanah surga diambil dari taman surga, dibawa ke dunia, diletakkan di tempat tersebut untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dijadikan tempat mustajab. Hanya disebut Raudhah, taman. Min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Itu kata Ibn Hajar. Biar di Makkah ada benda surga, di Madinah juga ada. Itu. Ada hadis yang lain Nabi sudah isyaratkan. Ma baina qabri wa mimbari. Fi riwayah yang lain. Di antara ma baina qabri, kuburanku. Padahal Rasulullah masih hidup. Itu Nabi isyaratkan berarti Nabi punya kuburan di kamar. Di mana seorang Nabi meninggal di tempat itu, maka dikuburkan di tempat itu. Ma baina qabri wa mimbari, di antara kuburanku dan mimbarku, raudhah min riyadil jannah. Kalau di sana kan pakai karpet hijau ya. Simbolnya pakai karpet hijau. Itu raudhah tuh. Di antara itu.
Dipilih warna hijau karena Nabi suka warna hijau. Pakaian surga juga warna hijau. Itu Said Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan, kenapa di dalam Al-Quran disebut orang-orang penghuni surga yalbasuna khadra. Mereka menggunakan pakaian berwarna hijau. Jadi kostum penghuni surga warna hijau. Tapi kenapa Allah pilih warna hijau? Karena Nabi suka warna hijau. Gubah tu hadra. Ya. Iya. Kalau Nabi suka warna yang lain, Allah bikin tuh kostum penghuni surga ikut seleranya Nabi Muhammad. Jadi semua untuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi suka Allah kasih. Gak tanggung-tanggung. Kiblat juga Nabi suka tuh. Jadi Ka'bah itu karena Nabi suka arahnya ke situ. Fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram kan. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Kamu suka kiblat ke Ka'bah, maka sekarang arahkan ke Ka'bah. Kiblat kalian semua ke Ka'bah ikut. Jadi kiblat itu ke Ka'bah seleranya Nabi. Padahal Nabi belum doa tuh. Syarat doa kan harus diucapkan dulu. Gitu. Masih di hati saja Allah sudah gobul. Bagaimana Nabi minta? Sayyidina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sungguh luar biasa. Yang masih terlintas di hatimu Allah ijabah. Masih terlintas di hati Allah ijabah. Jadi pakaian surga Nabi selera warna hijau. Dua warna, hijau sama putih. Khairu thiyabukum al-bayad, kata Nabi. Pakaian terbaik kalian berwarna putih. Fir riwayah Nabi juga sering menggunakan pakaian warna hijau. Yuhibbu hadra. Nabi suka yang warna hijau. Karena Nabi suka warna hijau, Allah bikin kostum penghuni surga warna hijau. Kata Said Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kitab Ithaf. Ini muridnya orang Indonesia yang mengarang kitab Ithaf Sadatil Muttaqin. Ithaf itu mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin. Ini namanya Said Muhammad Murtada Az-Zabidi. Muridnya itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Murid yang di Banjar itu. Mengarang kitab Sabilul Muhtadin. Kalimantan, iya, Kalimantan. Saya Kalimantan. Murid langsung. Ada belajar. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta alaihim.